Shalom, selamat damai sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Mem Rini dalam pembelajaran IPA di kelas 7 SMP Shalom Education Center. Hari ini Mem Rini akan mengulas kembali yaitu mata pelajaran di bab 3 yaitu tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Nah, kita share sebentar ya. Nah, jadi Mem Rini akan membahas tentang zat, wujud zat, dan perubahannya di bagian yang kedua. Karena Mem Rini bagi dalam beberapa part. Nah, kita bahas ya. Jadi ini adalah judulnya. Nah, perubahan zat. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat zat, wujud zat. Sekarang perubahan zat. Perubahan zat dibedakan menjadi dua. Adalah perubahan fisis dan perubahan kimia. Perubahan fisis itu adalah perubahan zat yang tidak memerlukan zat jenis baru. Kalau berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia itu merupakan perubahan zat yang menghasilkan jenis baru. Ini sudah ada ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya perubahan fisis tidak terbentuk jenis zat baru, tidak dapat kembali ke bentuk semula, berbeda dengan kimia, yaitu tidak terbentuk jenis zat baru, terus tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, perubahan yang terjadi kalau di fisis diikuti oleh perubahan fisis, sedangkan di kimia itu perubahannya diikuti oleh sifat kimia atau melalui reaksi kimia. Oke, selanjutnya, proses perubahan kimia itu ada 3 ya, contohnya ya, pembakaran, pembusukan, dan perkaratan atau korosi. Kalian teman-teman juga bisa membukanya di buku cetak IPA Terpadu halaman 98 ya. Nah, di situ adalah misalnya pembakaran kertas jika dibakar menjadi abu. Sedangkan ya kan, sedang pembusukan misalnya makanan menjadi busuk jika tidak akan kembali. Nah, makanan akan misalnya kita diamkan, dia akan menjadi busuk dan tidak akan bisa kembali lagi untuk dimakan. Sedangkan perkaratan korosi itu bermacam logam yang mengalami perkaratan ya. Nah, perubahan reaksi kimia disertai dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu adanya terjadinya perubahan warna, seperti buah tomat, tumbuhan buah tomat ya. Tumbuhan buah tomat, misalnya kalau dia belum masak, dia akan masih berwarna hijau. Kalau masak, dia akan mengalami perubahan warna, yaitu berubah menjadi warna merah. Terjadinya perubahan suhu. Nah, ini gambar susunan partikel pada zat. Nah, ini ada kalian juga bisa buka di halaman 98. Di situ ada gambarnya. Kalau partikel zat itu zat padat itu bersifat rapat, ya kan? Bersifat rapat. Misalnya kita taruh nih batu di dalam gelas, kemudian kamu jatuhkan di atas meja. Bentuknya tetap dan permukaannya tetap. Partikel-partikel batu tersebut tidak terpisah walaupun tempatnya berubah. Hal ini karena susunan partikel batu sangat rapat dengan gaya tarik partikel-partikel yang sangat kuat. Adanya gaya tarik partikel-partikel yang sangat kuat. Nah, sedangkan misalnya kalau di zat cair berbeda. Sesaat setelah air dalam gelas ditumpahkan di permukaan meja, misalnya contohnya seperti itu, air mengalami pengaliran ke segala arah sehingga permukaannya melebar. Partikel air tersebut terletak di permukaan meja tersebut lebih mudah terpisah karena gaya tarik antar partikelnya lemah. Ya, mudah lebih terpisah ya. Nah, air berada dalam permukaan meja mudah mengalir ke segala arah disebabkan gerak partikel-partikel air lebih bebas daripada zat padat. Kalau tadi gayanya rapat, kalau zat padat, kalau cair bebas. Nah, berbeda lagi dengan gas. Misalnya kita pada saat menghirup udara, pernafasan, kamu tidak merasa kesulitan karena udara dapat masuk dan keluar dari saluran pernafasanmu. Hal ini menunjukkan partikel-partikel gas dapat bergerak lebih bebas dan lebih cepat daripada partikel zat padat dan zat cair. Kita tahu bahwa gas itu lebih cepat dan lebih bebas ya. Dan jarak antar partikel itu sangat renggang. Kalau berbeda dengan cair, dia itu
bebas dan lebar, dan itu masih ada bentuknya. Sedangkan kalau gas itu sangat renggang, ya kan? Nah, akibatnya gas mudah mengalir, gaya tarik antar partikel dalam gas sangat lemah sehingga gas mudah ditembus. Nah, kalian bisa baca ya di halaman 98 dan 99. Nah, berbeda dengan adesi dan kohesi. Di sini member ini kasih ringkasannya bahwa adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel tak jenis ya, partikel tak jenis. Kalau kohesi adalah tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Nah, misalnya adensi, misalnya kayak adensi akan mengakibatkan dua zat yang saling melekat bila dicampurkan. Kalau adesi, dua zat yang apabila kita mencampurkannya pasti akan sangat melekat. Contohnya, air bercampur dengan teh atau kopi. Terus melekatnya air pada dinding pipa kapiler. Misalnya melekatnya tinta pada kertas. Itu adesi. Nah, sedangkan beda dengan kohesi. Kohesi itu adalah dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat, sehingga kohesi zat padat lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan gas. Gaya kohesi adalah dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Ya, dua zat yang dicampurkan tidak melekat. Misalnya air dengan minyak, itu tidak melekat dan tidak bercampur. Tidak melekatnya air raksa dengan dinding pipa kapiler misalnya, dan air pada daun talas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, meniskus. Meniskus itu adalah permukaan zat cair dalam tabung. Nah, misalnya di sini adanya gaya tarik-menarik antar molekul zat cair dapat mengakibatkan tegangan permukaan zat cair. Jadi apabila pada zat cair dituangkan ke dalam tabung, permukaannya akan berbentuk cekung dan cembung. Nah, di sini sudah ada gambar meniskus pada permukaan zat cair. Air membentuk meniskus cekung, sedangkan raksa membentuk meniskus cembung. Itu ya. Nah, ya, sekarang kapilaritas. Kapilaritas kita tahu bahwa kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair dan pipa kapiler. Terjadinya peristiwa kapilaritas disebabkan oleh adanya pengaruh atau gaya kohensi dan adesi. Oke ya. Nah, belajar yang terakhir adalah massa jenis. Massa jenis itu dilambangkan dengan rho. Nah, atau P Latin ya, seperti ini. Nah, massa jenis itu adalah massa benda dibagi dengan volume benda. Jadilah rumus seperti ini. Kalau kita mencari massa jenis, yaitu massa dibagi volume. Kalau mencari volume, massa benda dibagi massa jenis. Sedangkan kalau mencari massa jenis dikali volume. Dalam satuan sistem internasional, satuan massa jenis dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Satuan yang lebih kecil dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik. Nah, oke, thank you. Demikian yang mungkin member ini bisa sampaikan. Nah, nanti teman-teman belajar lebih lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, yakin dan percaya. Tuhan akan memberkati kita selalu. Oke, tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu menggali ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan ini merupakan suatu pintu kesuksesan untuk kita ke depannya. Oke, see you next time dan God bless you.